REST APIs with Amazon API Gateway. Untuk overview and objektifnya seperti ini. In this lab, you will create a REST application programming interface atau REST API by using Amazon API Gateway. After completing this lab, you should be able to create simple mock endpoints for REST APIs and use them in your website. Dan yang kedua, enable cross-origin resource sharing. Gitu. Ini adalah target yang akan kita capai. Jadi yang pertama kita bisa membuat endpoint buat REST API yang bisa kita pakai untuk website kita, dan juga kita bisa menyalakan cross origin resource sharing atau CORS. Oke, untuk skenario kira-kira seperti ini. In the previous lab, you took on the role of Sophia to build a web application for the cafe. Jadi pada lab di modul 5 kita udah melakukan pembuatan aplikasi web buat sebuah cafe gitu. As part of this process, you created Amazon DynamoDB table that was named food product. Di lab 5 kemarin atau di modul 5 kita sudah mempraktikkan membuat tabel pada DynamoDB dengan nama food products, where you stored information about cafe menu item, di mana kita menyimpan informasi tentang menu dari cafe. Terus you then loaded data that was formatted in JavaScript Object Notation atau JSON into the database table. Kita memasukkan data-data, informasi-informasi yang untuk menu itu tadi dalam bentuk JSON. The table structure look similar to the following table. One line item of table data is shown as an example. Untuk contohnya sekilas yang kita lakukan di modul 5, lab 5 kemarin seperti ini. Kita bikin tabel untuk product name, kemudian kita bikin tabel untuk menu yang ada product name, description, price in cent, product ID, text, and special. Seperti itu kira-kira. Terus di lab sebelumnya juga kita melakukan konfigurasi menggunakan AWS SDK for Python, yaitu kita melakukan scan DynamoDB table to retrieve product details. Kita menggunakan AWS SDK untuk melakukan scanning terhadap tabel. Kemudian juga selain itu return a single item by product name using get item as a proof of concept. Jadi kita juga bisa mengambil satu item berdasarkan product name-nya gitu. Dan yang berikutnya juga kita membuat global secondary index gitu. Nah, terus di lab ini you will continue to play the role of Sophia. Kita akan melanjutin role dari Sophia. You will use Amazon API Gateway to configure mock data endpoints. Kita akan melakukan konfigurasi untuk membuat mock data endpoints menggunakan Amazon API Gateway. Apa yang akan kita bikin? Ada 3. Yang pertama itu adalah get products, which will eventually invoke a DynamoDB table scan. Jadi kita akan membuat get products yang mana itu akan memanggil informasi tabel dari DynamoDB. Yang kedua, get products on offer, which will eventually invoke a DynamoDB index scan and filter. Kita akan mengambil informasi dari DynamoDB berdasarkan index scan dan filter. Yang ketiga, melakukan post. Post ini create report, which will eventually trigger a batch of process that will send out a report, yang akan mengirim laporan titik gitu. Terus untuk arsitekturnya di awal disediakan seperti ini. Jadi cuma ada ada AWS Cloud 9 IDE, terus ada API Gateway sama satu S3 bucket. Nah, selanjutnya pada akhir lab nanti kita akan punya seperti ini.
Di dalam API Gateway akan ada mock endpoint yang mana masing-masingnya nanti sudah dijelaskan di sebelumnya tadi. Akan ada get untuk products, get untuk products on offer, sama post untuk create report. Gitu. Wes, kira-kira seperti itu briefnya. Sekarang kita lakukan di task yang pertama. Di sini kita diminta untuk membuka Cloud9 IDE. Kita buka aja Cloud9 IDE. Terus habis gitu download and extract the file that you will need for this lab. Kita diminta untuk ngedownload file yang kita pakai untuk lab ini. Ini open. Agak lama ya. Oke, udah siap Cloud9 IDE-nya. Kita download dulu file yang diperluin. Komennya udah disediain, langsung copy paste aja. Udah download, ada satu file baru di sini dengan nama code.zip. Terus kita ekstrak filenya. Sudah. Kemudian ada dua folder baru, Python_3 dan resources. Terus selanjutnya run the script that upgrades the version of Python and the AWS CLI installed on your IDE environment. Kita diminta untuk menjalankan ini biar kita bisa mengupgrade versi dari Python dan AWS CLI. Copy paste aja terus dijalanin. Oke, di sini ada satu permintaan untuk please enter a valid IP address. Kita diminta untuk memasukkan valid IP address. Nah, IP address-nya didapetin dari mana? Di sini kita diminta untuk memasukkan alamat IP untuk laptop atau perangkat kita yang sedang terhubung ke jaringan. Di sini saya buka via what'smyip.com. Oke, seperti ini saya copy aja alamatnya. Terus saya paste ke sini. Sudah berjalan lagi dan sudah selesai. Sudah selesai untuk instalasi Python dan AWS CLI yang baru, versi yang sudah di-upgrade. Kita bisa cek lagi menggunakan perintah ini untuk memastikan bahwa versi yang terbaru yang terinstall. AWS space double dash version. Udah AWS CLI versi 2. Terus untuk SDK for Python kita juga cek. Oke, sudah ready semuanya. Persiapan sudah, sekarang kita lanjut. Verify that the cafe website can be loaded in a browser tab. Load the website in a browser tab. In a browser tab, open the Amazon S3 console. Oke, kita diminta untuk membuka Amazon S3 console. Di konsol ini saya cari Amazon S3. Saya buka di tab baru. Selanjutnya, choose your bucket name and then choose objects. Kita pilih bucket yang ada. Oke, di sini ada satu bucket.
seperti arsitektur tadi juga ada satu bucket. Kemudian pilih tab yang objects. Ada beberapa objek di sini. Selanjutnya choose index.html. Pilih index.html, oke. Selanjutnya copy the object URL, it will be in the following format. Oke. Objek URL-nya saya buka di tab baru langsung gini aja. Oke, ini adalah website yang ada pada Amazon S3 Bucket. Sorry. Seperti ini websitenya. Sudah, selanjutnya. Note particular website details. Notice that the browse pastries section that there are two buttons. Browse pastry. Di sini browse pastries. Kemudian ada dua button, on offer sama view all. And then on the on offer the on offer view displays by default and it shows 6 menu item. Jadi on offer punya 6 menu item. Ini yang default kepilih. Kalau di sini kita pilih yang view all, tapi defaultnya di on offer. Terus ada 6 menu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya select the view all view. Notice that many more menu item display. Kita pilih view all. Di sini harusnya lebih dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan masih banyak lagi. Oke, what next? Optionally, expose the developer console view in your browser. For example, if you are using Chrome, choose View Developer View JavaScript Console. If you are using Firefox, choose Tools Web Developer Web Console. Kalau kita mau melihat lebih lanjut tentang kode yang digunakan pada website itu, kita bisa melihat dengan developer tools yang ada pada browser kita. Kalau pakai Chrome ya bisa dilihat di View Developer View JavaScript Console, atau kalian kalau pakai Firefox bisa masuk ke menu tools, developer, terus web console. Libet ya ngomongnya. This menu details that display on the website are currently being read out of the allproductsonoffer.json dan allproducts.json. Jadi menu-menu yang ditampilkan itu tadi berdasarkan on offer sama view all, mereka itu ngambil dari dua file ini. Allproductsonoffer.json dia akan ditampilkan di menu yang on offer. Kalau allproducts.json dia ditampilkan di menu yang view all gitu. Di sini kalau mau ngelihat developer toolsnya gimana ya? Aduh, saya nggak tahu lagi. Apakah text encoding? Bukan. Ya, nggak tahu. Sorry ya. Oke, lanjut ke tes nomor 2. Creating the first API endpoint untuk get. Oke, kita akan membuat endpoint pertama. Yang pertama tadi di skenario itu adalah get untuk products. In this test, you will create a REST API called products API. You will also create the first of 3 resources for the API.
Oke, sekarang kita masuk ke nomor 11. In the AWS Cloud9 navigation pane, expand the Python_3 directory and open the file name create products API. Oke, di sini kita diminta untuk membuka Python 3, kemudian membuka file yang create products API. Selanjutnya, online tree replace the fill me in with the correct value that will create API gateway client. Oke, kita diminta untuk mengubah baris ketiga. Ini ada FMI atau fill me in. Kita diminta untuk mengganti dengan correct value berdasarkan API gateway client. Untuk melihatnya kita bisa ngebuka di sini. Di sini API gateway client kalau mau memanfaatkan kita pakai kliennya itu adalah API gateway, kecil semua tanpa spasi. FMI-nya diganti sama API gateway kayak gitu. Oke, what's next? Take a moment to analyze the first part of what this code will do when you run it. Line 5 to 24, create a REST API that name products API and a resource that name product. Di baris 5 sampai 24 akan membuat sebuah REST API yang bernama products API dan sebuah resource yang bernama product. Dari baris 5 ini sampai dengan baris 24 akan membuat REST API yang bernama Products API dan membuat resource seperti itu. Di baris 28 sampai dengan 33, create a method request of type get in the product resource. 28 sampai dengan 33 akan membuat metode dengan nama get seperti itu. Selanjutnya run the code, save the change to the file. Kita simpen. Selanjutnya kita jalankan programnya. Sebelumnya kita masuk dulu ke directory Python 3, kemudian dijalankan perintah Python create product API biar programnya jalan. Oke, seperti itu program sudah berjalan, berarti asumsinya kita sudah bisa membuat satu buah metode get dan juga resource-nya. Oke, return to the AWS Management Console browser tab and open the API Gateway Console. Oke, saya balik lagi ke sini. Saya buka API Gateway di tab baru. Kemudian open the products API that you just created by choosing the link. Choose get method and choose the get method that you define. Oke, di sini kita diminta untuk ngebuka API, kemudian masuk ke products API, kemudian masuk ke get. Oke, seperti ini. Ini saya kecilin dikit deh. Oke, seperti ini. Selanjutnya, take a moment to study the data flow in the get method that you define. If you have a screen that is large enough, arrange the browser tab that you have the AWS Cloud IDE open next to this browser tab. Oh ya, kalau mau disandingin juga boleh. Buat ngebandingin antara yang udah dibikin pakai Cloud9 IDE berdasarkan kode pada file create products.api dan dibandingkan dengan hasil pembuatannya, mau disandingin kanan kiri juga boleh. Kalau layarnya gede, gitu. Oke, di sini dijelasin juga tadi beberapa hal yang udah dijalankan pada program create products API. Baris 28 sampai dengan 33
when you run the test, the method request is sent URL in the Amazon name. The request doesn't require any authorization to invoke it. Kemudian baris 50 sampai 58, the integration request of the mock of type mock is invoked and the mock endpoint receive the data. Line 35 sampai 48, the mock endpoint invokes the integration response which invokes the mirror response. Dan baris 61 sampai 92, method response return the API response back to the client that the request originated from. Oke, seperti itu kira-kira penjelasan tambahan dari method get yang udah dibikin. Selanjutnya, langkah nomor 19. In the API Gateway Console, choose the test link, then scroll to the bottom and choose test button. Kalau kita ngeklik tes di sini ya tesnya di sini, kita buka tesnya, kemudian kita jalankan button tes ini, maka kita akan mendapatkan output seperti ini. Ini adalah hasil dari proses get product berdasarkan API yang udah dibikin tadi. Kita udah menjalankan get untuk products dan outputnya seperti ini. Oh, nggak bisa diblok. Aduh. Oke, selanjutnya. Task number 3. Creating the second API endpoint. Kita akan membuat endpoint kedua, get juga, kali ini untuk produk yang on offer. In this test, you will define another API endpoint of type get. This endpoint eventually support calls to products on offer from the cafe website, and it will return in stock item. Gitu. In the AWS Cloud9 navigation pane, expand the Python 3 directory and open the file name create on offer API. Oke, kita diminta untuk balik lagi ke Cloud9 instance. Kemudian diminta untuk membuka file yang create on offer API. Selanjutnya, replace FMI1 and FMI2 with the correct value so that this code file will add another resource to the API that you define in the previous task. Oke, kita diminta untuk merubah file create on offer API. Dan yang pertama perlu kita lakukan adalah ngebuka API Gateway Console, kemudian kita ngebuka Products API seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk ke menu Resources. Di sini kita masuk ke Resources. Ini ngeload nggak? Is this Resources? Oh ya, Resources di sini ternyata. Oke. Choose Get under Products. Kita pilih Get under Products. Berarti yang ini. Selanjutnya, in the breadcrumb navigation at the top of the screen, you can see APIs, product API followed by an ID parenthesis. This is the API ID. API ID. API ID. Which one is API ID? Okay. Terus on the same line you will see /products followed by another ID in parenthesis. This is resource parent underscore ID. Yang itu yang mana? Ini. Oke. Terus selanjutnya mereka dimasukin ke FMI1, FMI2. Oke.
Ini masuk ke FMI1. Kemudian yang di sini masuk ke FMI2. Terus any other changes? Oke. Nggak ada lagi yang perlu dirubah. Selanjutnya observe the rest of the code. Kita diminta untuk melihat sisa kodenya. Di sini kodenya itu the code looks very similar to the create products API code because it is also creating a get resource with a mock data endpoint. Notice that the hard-coded data response is formatted as shown below. Jadi untuk responnya itu ditaruh di sini. It returns a single menu item, which will be sufficient since this is the mock data. Oke, seperti itu. Kemudian kita diminta untuk melakukan creation-nya. File yang tadi simpan, kemudian kita jalankan untuk running code-nya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya akan ada satu metode lagi di bawahnya products. Akan ada metode get untuk on offer di sini. Notice that there is no nested resource called on offer under the product resource. Kita coba lihat. Oke, di sini sudah ada metode get yang baru untuk on offer di bawah products. Seperti itu. Kemudian use the test on offer resource. Kita diminta untuk ngetes on offer-nya. Oke, kita tes yang on offer sekarang. Di tes, kemudian klik button tes. Oke, di sini response body-nya seperti ini. Kemudian you should receive 200 HTML status code response. Kita akan menerima status code 200 seperti ini. Ini kelihatan kan ya? Status code-nya 200. Kalau 200 kemarin artinya apa? Oke, atau sukses. Seperti itu. Congratulations, you now have 2 API resource the website will be able to use. Oke. Task berikutnya, task number 4, creating the third API endpoint post. Di sini kita akan membuat API endpoint ketiga dengan metode post untuk create report. In this test, you will create a third resource for the API create report. This resource will be configured as the same level as product, not as a nested resource under product. Jadi di sini kita akan membuat satu metode baru yang sejajar dengan produk, tidak di bawahnya produk. Kalau yang tadi ketika kita bikin on offer, dia kan under products, menjadi child dari products. Nah, sekarang kita akan membuat yang sejajar dengan products dengan metode post untuk create report. Oke, di sini in the AWS Cloud9 IDE, if the create products API file is not already open it. Kemudian next in the Python 3 directory also open the create report API file. Oke, di sini kalau ini tadi sempat ke close gitu, silakan dibuka lagi. Terus dibuka juga yang create report API. Selanjutnya, in the main code editor window,
right click, create report API file tab, and choose split pane into column. Di sini diminta buat nge-split ke 2 kolom. Mana button splitnya? Which one? Di sini? Oh, ini. Oke. Nah, seperti itu untuk nge-split menjadi 2 tampilan. Ini yang kiri saya ngebuka create products API dan yang di kanan create report API. Selanjutnya, in the main code editor. Oh, udah tadi. Sorry. Analyze and update the create report API code. Be sure to compare the code in this file to the create product API. Code. Sorry. While you do the analysis and updates, replace the FMI1 that appears on line 5 with the correct value. Oke, di sini kita diminta untuk mengubah FMI1 menggunakan correct value-nya. API ID, berarti yang perlu dimasukkan adalah API ID. You should use the console as you did before to discover the API ID. Jadi kita diminta untuk menggunakan konsol untuk mencari API ID. However, you can also use the AWS command line interface to find the value of the API ID by running the following command. Oke, untuk menemukan API ID kita bisa menggunakan perintah ini juga. Copy aja, kemudian paste, terus dijalanin. Nah, ini API ID-nya. Oke. API ID ini berarti sama dengan yang ada di sini tadi. API ID-nya sama dengan yang ada di sini. Oke, balik lagi ke create report API. Selanjutnya, analyze the rest of the create report API code while comparing to the create products API. The code in 2 files looks similar, but they have some differences. Jadi kodenya itu mirip-mirip tapi punya perbedaan. Ya, tentu saja. Selanjutnya, differencesnya adalah di mana aja. Yang pertama, HTTP method. There is invoke is post instead of get. Pada HTTP method kalau di yang di sini create products API, HTTP methodnya pakai get, sedangkan di sini pakai post. Kemudian, this code creates a new resource with a path part of create report instead of product. Di sini akan membuat resource di sini. Kalau kita bandingkan create resource-nya dengan yang create products API, create resource-nya akan menggunakan path part product, yang di sini menggunakan path part create report, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga perbedaannya adalah product integration response defines 3 response parameter. In create report API, these parameters do not allow cross-origin resource sharing, whereas in create products API they do allow it. Kalau di product integration response di sini ini yang create products API, yang di sini adalah create report API.
Di sini yang membedakan adalah kalau di product integration response dia akan memiliki 3 parameter. 3 respon parameter yang mengizinkan cross origin resource sharing. Sedangkan kalau di create report API enggak. Tuh. Ini parameternya. Seperti itu. Terus yang berikutnya, the product integration response also hardcodes a response for testing purpose. Di sini yang product integration response punya respon yang bertujuan buat testing, gitu. Which one is testing? Which line? The purpose of the message string. Oke, selanjutnya kita simpen dan kita jalanin program yang create report API. Oke, kita sudah menjalankan program create report API, berarti seharusnya sudah ada satu lagi API yang berhasil kita bikin. Kita coba cek aja di API Gateway. API Gateway di sini saya balik dulu ke API, terus masuk ke Products API. Oke, di sini sudah ada metode post untuk create report. Sudah ada satu endpoint baru, yaitu create report dengan metodenya post. Terus kalau kita jalankan, dia akan memberikan output. Kalau kita jalankan tesnya ya, dia akan memberikan respon body seperti ini. Report requested, check your phone shortly. Seperti itu. Kalau post itu harusnya kan mengirimkan ya, berarti dia akan ada proses yang dikirimkan. Ada sesuatu yang dikirimkan dan ini adalah responnya. Oke, lanjut. Untuk outputnya seperti ini. Respon bodinya tadi ada MSG_str. Kemudian akan ada pesan report requested, check your phone shortly. Selanjutnya deploying the API. Kita akan berlanjut ke task number 5. Now that you have defined all 3 resources in the API, next step is to deploy the API. Untuk melakukan deploy ke API, langkah yang pertama, still in the API Gateway console where you have the products API details open. Under the resource, select the root. Di sini kita diminta untuk ngebuka yang root ini. Diminta untuk ngeklik yang root. Habis gitu, from the actions menu, choose deploy API. Then fill in the details. Kita pilih deploy API. Kemudian deployment stage, pilih yang new stage. Pilih yang new stage, kemudian stage name, kasih nama prod. Prod ini singkatan atau akronim dari production.
Kemudian stage description sama deployment description leave blank, biarin kosong aja. Terus pilih deploy. If you see a warning that you do not have list web ACL and associate web ACL permission for web application firewall, you can ignore the message and close it. Kalau ada warning berkaitan dengan dua itu tadi bisa di close aja. Oke, kita sudah berhasil melakukan deployment API. Di sini ada satu stage dengan nama prod. Kok agak ini ya kalau diulang ya? Berarti satu kali aja. Nggak boleh diulang. Copy the invoke URL value to your clipboard. You will use it next. Oke. Kita diminta untuk mengcopy invoke URL. Kita akan pakai nanti. Lanjut. Task number 6. Updating the website to use the API. In this final test in the lab, you will use and then test the website files that are hosted on Amazon S3. After you complete these updates, the website will invoke the REST API that you just created. Oke, sekarang kita mengubah file config.js. In the Cloud9 IDE, open resources /website/config.js. Di sini kita diminta untuk membuka resources, kemudian membuka website, kemudian membuka config.js. Seperti ini. Selanjutnya, on line 2, replace null with the invoke URL that you copied a moment ago. Be sure to surround it in quotes. Di baris kedua, API Gateway Base URL STR, kita isi menggunakan yang udah kita copy dengan dimasukin ke dalam tanda double quotes. Tanda petik dua kali, di tengahnya dikasih invoke URL yang tadi. Ya, nullnya dihapus. Ya, titik 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya, verify that prod appears at the end of the URL with no trailing slash. Oke, prod-nya ada dan nggak ada slash di belakang prod. Save the change to the file. Kita simpan perubahannya. Next, update and then run the update config script. Open the Python 3 update config in the text editor. Oke, kita diminta untuk membuka file update config yang ada di Python 3. Selanjutnya, replace the FMI1 placeholder with the name of your bucket. You can find the bucket name in the S3 console by running this command. Oke, kita ngelihat bucket name-nya menggunakan perintah yang kita jalankan di terminal. Perintahnya kita copy paste aja, kita jalanin. Terus ini bucket name-nya. Copy dari awal sampai akhir. Salah. Copy dari awal sampai akhir, kita masukkan ke dalam FMI1. Selanjutnya, notice that this script upload the config.js file that you just editing in the previous step and upload it into the S3 bucket. Oke, save the change to the file and then run the script. Oke, perubahannya cuma itu tadi, berarti menambahkan bucket name-nya saja. Selanjutnya disimpan programnya dan kita jalankan programnya. Program ini bertujuan untuk mengupload file config.js yang sebelumnya sudah kita edit ke S3 bucket yang udah kita tentukan namanya barusan. Enggak terakhir sih. Berikutnya, load the latest cafe webpage with the developer console view expose.
Bisa dipindah ke sana mungkin. Biasanya kan hidup. Enggak bisa. Tapi kok wifi-nya bisa. Oh mati. Mati juga. Let me check.